Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian diberi kesehatan dan tetap bisa mengikuti pelajaran yang dilakukan secara online. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi yang masih berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kali ini saya akan menjelaskan materi merasionalkan bentuk akar kuadrat. Ya. Jadi kalau ada bentuk pecahan seperti ini ya, A per akar B, di mana kita ketahui A-nya adalah bilangan rasional, sedangkan B-nya dalam bentuk akar, artinya dia bukan merupakan bilangan rasional. Nah, jika ada bentuk penyebut, jadi A itu adalah pembilang dan B-nya adalah penyebut. Jadi kalau penyebutnya itu dalam bentuk akar, itu tidak diperkenankan ya, tidak diperbolehkan. Jadi penyebutnya itu harus untuk bentuk pecahan, itu penyebutnya harus dalam bentuk bilangan rasional. Nah, agar ini menjadi bentuk bilangan rasional, maka nanti untuk merasionalkannya kita kalikan pecahan tersebut dengan sekawan dari penyebutnya. Jadi penyebutnya ini akar B, berarti nanti sekawannya adalah akar B per akar B. Sehingga nanti kalau misalkan kita tuliskan ya, A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Nah, ini kenapa akar B dikali akar B, akar B per akar B? Karena akar B dibagi dengan akar B hasilnya 1. Jadi tidak merubah hasil dari A per akar B. Sehingga nanti kalau kita kalikan ya, A kali akar B hasilnya adalah A akar B. Jadi tidak bisa dikalikan, A dengan B nya tidak bisa dikalikan. Jadi bentuknya tetap dalam bentuk seperti ini. Kemudian akar B dikali dengan akar B sama dengan B. Jadi kalau akar B dikali akar B, itu nanti tanda akarnya hilang. Nah, contoh soalnya, rasionalkan bentuk akar berikut. Ada A, B, C. Ada 3 soal ya yang saya akan bahas. Untuk penyelesaiannya, yang A dulu. A per akar 7. Berarti nanti sekawannya adalah akar 7 per akar 7 ya. Jadi bentuk sekawannya itu adalah akar 7 per akar 7. Nah, nanti dikalikan deh ya, 5 dikali akar 7, kemudian akar 7 dikali akar 7, hasilnya nanti adalah 5 akar 7 per akar 7. Jadi sama dengan yang tadi ya. Kemudian yang B, 6 per 3 akar 5 sama dengan 6 per 3 akar 5 dikali dengan, nah karena di sini kita lihat di sini ada penyebutnya 3 akar 5. Nah, kita kenapa sekawannya kita ambil hanya 3? Nah, sebentar. Nah, di sini kita kenapa ambil ininya akar 5 per akar 5, 3-nya tidak? Kita hanya mengambil bentuk bilangan yang di bawah tanda akarnya aja. Jadi tidak perlu kita mengalikan sekawannya dengan 3 akar 5. Jadi kita tidak perlu mengalikan 3 akar 5 per 3 akar 5. Kenapa? Karena 3-nya itu adalah bilangan bulat ya, bukan dalam bentuk akar. Jadi yang hanya kita ambil adalah bentuk akarnya aja. Jadi akar 5 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Sehingga nanti kalau kita kalikan ya, 6 dikali akar 5, kemudian yang bawah 3 akar 5 dikali akar 5. Sehingga nanti hasilnya adalah 6 akar 5 dikali 3 kali 5. Nah, 5-nya dari mana? 5-nya hasil dari akar 5 dikali akar 5. Nah,
nanti hasilnya adalah 6 per 15. Nah, kalau misalkan bisa disederhanakan, ya, maka nanti kita sederhanakan nih bentuknya. Menjadi 2 akar 5 per 5. Jadi masing-masing dibagi dengan 3 ya, masing-masing dibagi dengan 3. Kemudian contoh yang ketiga, yang C, akar 3 per 5. Nah, akar 3 per 5, akar 3 per 5 yang ini, ya, ini kan bentuknya tanda 3 per 5 nya di bawah tanda akar semua nih. Nah, bisa saya rubah menjadi bentuk akar 3 dibagi dengan akar 5. Jadi kalau kalian ingat sifat-sifat dari bentuk akar, maka nanti salah satunya ini ya, salah satu sifatnya adalah ini. Jadi akar 3 per 5 bisa ditulis akar 3 per akar 5. Nah, sekawannya berapa? Karena di sini penyebutnya akar 5, berarti dikalikan dengan sekawannya akar 5 dikali akar 5. Sehingga nanti akan kita dapatkan, kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Hasilnya nanti akar 3 dikali akar 5 hasilnya adalah 15. Jadi karena sama-sama di bawah tanda akar, maka boleh kita kalikan langsung. 3 dikali 5. 15 tetap di bawah tanda akar ya, per 5 kali akar 5 kali akar 5. Hasilnya adalah akar 15 per 5. Jadi akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Kemudian saya lanjutkan untuk bentuk selanjutnya, yaitu kalau ada bentuk pecahan A per akar B ditambah akar C atau A per akar B dikurang akar C. Nah, nanti untuk merasionalkannya, caranya adalah mengalihkan pecahan itu dengan sekawan dari penyebutnya. Nah, sekawan dari penyebutnya apa? Kalau di sini tandanya, kita lihat ya, kalau di sini tandanya positif, ini kan positif nih. Nah, berarti nanti sekawannya adalah negatif ya. Nah, kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu negatif tandanya. Sebaliknya, kalau di sininya negatif, tandanya negatif, berarti sekawannya dikasih tanda positif ya. Nah, sehingga nanti untuk yang pertama dulu ya, untuk yang A per akar B ditambah akar C. Nah, dikalikan sekawannya, ini tandanya negatif ya. Sekawannya tandanya negatif. Nanti dikalikan nih, A dikali akar B dikurang akar C, di dalam kurung per B dikurang C. Kenapa B dikurang C? Jadi akar B dikali akar B hasilnya adalah B ya. Kemudian akar C dikali akar C sama dengan C, tandanya negatif ya. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kalau yang bentuknya A per akar B dikurang akar C, nah berarti nanti sekawannya adalah akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C. Nah, tinggal dikalikan satu-satu, hasilnya nanti seperti ini ya. Nah, kita lihat yang bawah ini sama nih, yang bawah B dikurang C ya. Yang bawah itu B, selalu B dikurang C, tandanya negatif. Nah, untuk contohnya ya, untuk contoh soal, rasionalkan bentuk akar berikut. Ada 3 soal yang akan saya bahas. Nah, yang pertama, yang A, 5 per akar 5 ditambah 2. Nah, sekawannya berapa? Sekawannya sama ya, sama angkanya, cuma di sini beda. Tandanya pakai negatif. Ini kan positif. Nah, ini pakai negatif nih sekawannya. Sehingga nanti kalau kita kalikan 5 dikali akar 5 dikurang 2, terus yang bawahnya akar 5 ditambah 2 dikali akar 5 dikurang 2. Nanti hasilnya adalah 5 kurung buka akar 5 dikurang 2 kurung tutup dikurangi. Nah, akar 5 dikali akar 5 ya, hasilnya adalah 5. Ini hasilnya 5. Jadi akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Sedangkan 2 dikali 2 hasilnya 4. Ya. Kalau ini tanda akarnya hilang,
karena di sini yang dikalikan adalah bilangan yang di bawah tanda akar. Nah, sedangkan 2 itu bilangan bulat. Jadi dikuadratkan hasilnya 4. Sehingga nanti kalau kita tuliskan, jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1 ya. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 5 akar 5 dikurang akar 10. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Nah, kalau 5 plus akar 2 dibagi dengan akar 5 dikurang akar 3. Berarti nanti sekawannya yang bawah ya. Sama. Di sini karena di situ negatif ya, tandanya negatif, berarti sekawannya positif nih. Nah, dikaliin. Nah, nanti hasilnya sama dengan sebentar, hasilnya adalah kalikan. Nah, nanti hasilnya kalau dikalikan, nah dikalikan satu-satu ya. Yang 5 dikali 5, sebentar, 5 dikali, sebentar. Nah, 5 dikali 5, 5 dikali akar 5, hasilnya 5 akar 5. Kemudian 5 dikali akar 3, yang ini ya, 5 dikali akar 3, hasilnya 5 akar 3. Kemudian akar 2 dikali akar 5, hasilnya akar 10. Akar 2 dikali akar 3, hasilnya akar 6. Yang ini akar 5 dikali akar 5, hasilnya 5 ya. Kemudian yang bawah akar 3 dikali akar 3, hasilnya 3, tandanya negatif. Nah, yang atas itu, yang di bawah tanda akar itu tidak ada yang sama ya, tidak ada yang sama, sehingga tidak bisa dijumlahkan. Sehingga nanti bentuknya yang atas tetap nih, yang ini tetap bentuknya tidak berubah ya. Nah, yang bawah 5 dikurang 3, hasilnya sama dengan 2. Contoh yang ketiga, 6 per 4 dikurang akar 13. Berarti 6 per 4 dikurang akar 13 dikali, nah sekawannya adalah 4. Nah, ini tandanya plus. Karena di sini tandanya min, berarti sekawannya plus ya. Plus akar 4. Sini juga plus ya. Di 4 plus akar 13 per 4 plus akar 13. Sehingga nanti kalau dikalikan ya, nah atas dengan atas, bawah dengan bawah, nanti hasilnya adalah 6 dikali kurung buka 4 ditambah akar 13 kurung tutup per, yang ini 4 dikali 4 16 ya. 4 dikali 4 16. Kemudian akar 13 dikali akar 13, hasilnya 13. Tanda akarnya hilang. Ini tandanya negatif ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 6 dikurang 13 3 ya. Nanti karena yang 6 bisa dibagi 3 ya, hasilnya 2. Berarti nanti bisa kita sederhanakan jadi 2 dikali akar 2 kali 4 ditambah akar 13 kurung tutup. Kalau kita kalikan ke dalam ya, 2 dikali 4 8 hasilnya. Kemudian 2 dikali 13 akar 13, hasilnya 2 akar 13. Nah, ini tidak bisa ditambahkan ya, karena yang satu ada bentuk akar, yang satu bilangan bulat. Jadi hasilnya sampai di sini aja. Jadi tidak boleh ditambahkan. Ya. Nah, untuk latihan soalnya nanti silahkan kalian coba kerjakan. Ya, ada sekitar 5 soal ya. Nah, silahkan kalian kerjakan di rumah. Nanti silahkan kalian kumpulkan nanti ya untuk soalnya. Jika ada yang belum jelas, nanti kalian bisa tanya ke saya ya. Demikian saya akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.